Salam. Good morning everybody, ladies and gentlemen. Selamat pagi, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari sama-sama kita datang untuk beribadah di kesempatan ini lagi. Sebelum kita melangkah di hari baru, di hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 ini. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan yang baik itu. Ku bersyukur sebab Tuhan baik, selalu baru berkat-Nya setiap hari, tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lengan ajaib kekal mengangkatku, ku dipelihara Tuhan sepanjang waktu, dijaganya bagai biji matanya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Bersyukur sebab Tuhan baik, selalu baru berkat-Nya setiap hari, tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lengan ajaib kekal mengangkatku, ku dipelihara Tuhan sepanjang waktu, dijaganya bagai biji matanya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Lengan ajaib kekal mengangkatku, ku dipelihara Tuhan sepanjang waktu, dijaganya bagai biji matanya. Ku bersyukur sebab Tuhan baik. Bersyukur sebab Tuhan baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersama-sama umat-umat kesayangan-Mu datang beribadah di kesempatan ini. Bapa, ampuni kami, layakkan kami lagi Tuhan, untuk kami menikmati kasih sayang Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyertai kami, memberikan kepada kami tenaga baru, tubuh yang sehat, untuk menikmati anugerah, untuk kembali beraktivitas sepanjang hari ini. Bapa, tolong kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, mari kita nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dialah gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat
kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Ku bahagia bila bersama Dia. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Mari kita berdoa, kita akan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa bersama-sama seluruh anak-anak-Mu, memohon hikmat pengertian, pencerahan dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus sebagai penolong kami yang setia, yang selalu menghibur, menguatkan, mengaruniakan berbagai ragam hikmat dan pengetahuan dan kuasa untuk menolong kami. Makasih Tuhan, kami siap mendengar, merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat bergabung, kekasih Tuhan. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 18. Mazmur 18, kita baca ayat 1, saudara, ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Puji Tuhan. Ya. Hari ini kita dengar firman tentang pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Ya. Saudara, kita tahu Daud ini seorang raja yang fenomenal. Dia seorang yang hebat. Daud artinya yang dikasihi. Saudara, dan kalau kita pelajari kisah di pasal 18 ini, nyanyian syukur kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Dari semua musuh, saudara, musuhnya banyak berlipat-lipat, saudara. Dari bangsa Filistin, dari suku-suku di sekitar Israel, dan terakhir musuhnya adalah merubah paradigma lama, paradigma Saul, ya, kepemimpinan Saul dalam hidupnya. Nah, dari sini kita pelajari, saudara, bahwa kenapa Daud bersyukur. Nah, ini kenapa dia bersyukur, saudaraku? Apa membuat kemenangan dia sehingga dia harus bersyukur, memuliakan Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat itu, yang mengangkat dia menjadi raja, yang memberi kemenangan, ya, memberi sukacita, memberi keberuntungan, keberhasilan. Nah, kita pelajari tokoh-tokoh besar yang sukses. Pepatah mengatakan kalau engkau ingin sukses, belajarlah kepada orang sukses. Saya belajar banyak tokoh Alkitab, Abraham, Musa, saudara, Yosua, Daud ini. Kenapa? Karena mereka memiliki pengalaman berharga dengan Tuhan. Kisah hidup mereka nggak mulus-mulus. Mereka sama seperti kita, menghadapi banyak pergumulan, banyak keterbatasan, tetapi mereka endingnya selalu mencapai kepada titik kemenangan. Karena itu mari, apa kunci rahasia Daud di sini? Saya pelajari di sini, saudara, ada
7 kunci, saudara. 7 kunci, ya. Daud mengucap syukur ini, saudaraku yang kasih. Kunci yang pertama adalah di dalam ayat yang kedua. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Saudara, kasih agape itu kasih rela berkorban. Kasih mengasihi tanpa syarat. Membuat Daud tampil jadi pemenang yang gilang gemilang. Hidup ini, saya ulangi lagi, hidup ini banyak kesukaran, banyak fitnahan, banyak gosipan, banyak orang mencela kita, banyak orang merendahkan kita, banyak orang melihat kita sebelah mata, saudaraku. Wait and see, kata pepatah. Tapi dengar, kasih Tuhan yang bersemayam dalam diri kita memberi kita jaminan kemenangan. Daud ini contohnya. Dia berulang-ulang kali menangis, saudara. Bahkan waktu kota Siklak terbakar. Ya, anak istrinya ditawan oleh musuh. Dia hanya menangis berseru kepada Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Wujud cinta kita, saudara. Ya, Salomo berkata dalam kitab Kidung Agung, cinta lebih kuat dari maut. Yesus disalibkan karena dia cinta kepada kita. Bukan paku yang menahan tangan Tuhan disalib. Bukan paku yang menahan kaki Tuhan disalib. Tapi kasihnya yang menahan di sana. Karena itu mari kita belajar contoh Daud ini, saudaraku kasih. Yang kedua, apa kunci syukur Daud? Alkitab mengatakan Tuhan menjadi tempat sandaran bagi Daud. Artinya dia mengandalkan Tuhan. Dan Daud ada 9 kata yang hebat yang dia sampaikan begini kepada Tuhan. 1, Tuhan bukit batu. 2, kubu pertahanan. Yang ketiga, Tuhan itu penyelamat. Yang keempat, dia Allahku. Yang kelima, dia gunung batuku. Yang keenam, tempat aku berlindung. Yang ketujuh, Tuhan sebagai perisai. Yang kedelapan, dia tandu keselamatan. Dan yang kesembilan, dia kota bentengku. Wow, dahsyat, saudara. Dia toko benteng. Haleluya. Hebat. Mau kurang apa lagi? Angka 9. Angka manifestasi. Angka kuasa Tuhan. Angka karunia Roh Kudus, saudaraku. Hebat. Ya. Ini, saudara. Itu saudara boleh baca di ayat yang ketiga. Ya. Nah. Tuhan segala-galanya. Begitupun kita semua, saudara. Hidup ini pergumulan, hidup ini perjuangan, saudara. Jadikan Tuhan tempat sandaran kita dari waktu ke waktu. Amin. Yang ketiga, kunci ketiga yang Daud nyampaikan di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh berkata begini. Daud memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan menunggu jawaban dan pertolongan Tuhan. Nah ini, ya. Tadi pertama mengasihi, yang kedua ya mengandalkan Tuhan, menjadi Tuhan sandaran, yang ketiga adalah memuji Tuhan, saudara, sambil menunggu jawaban. Ini, saudara, ya. Jadi kenapa kita belajar memuji Tuhan, saudaraku? Saya setiap pagi saya biasakan sekarang, ya, gitar atau pakai ukulele juga boleh memuji Tuhan. Betul tidak? Sambil memuji-muji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Hebat, saudara. Mesti, saudara, ya, walaupun ya hidup kita pas-pasan, tetap bersyukur, memuji Tuhan, apalagi menghadapi musuh, saudara. Amin. Sekarang kunci yang keempat, taat dan menjaga kesucian hidup. Di ayat 21 sampai 27, ya, Daud berkata, segala hukum-Mu aku perhatikan. Aku menjaga kesucian tanganku dan Tuhan membalas aku sesuai dengan kesucian hidupku. Ini ngomong tentang ketaatan, saudara. Taat pada firman. Belajar hukum-hukum Tuhan, taat kepadanya, ya. Nah ini, seorang yang hebat itu selalu mencari resep. Di Google banyak, sudah di YouTube banyak resep masak, resep, ya,
cara bikin rumah, semua ada sudah petunjuk-petunjuk. Ya, apalagi zaman sekarang zaman digital itu sangat menolong kita, saudara. Ya, kita nggak capek-capek cari buku yang dimana pustakaannya nggak tahu ujung rimbanya, saudara, penulis siapa, tahun berapa. Sekarang semua sudah tertuang di dalam informasi di internet yang mahal luar biasa ini. Nah, Alkitab juga manual yang Tuhan berikan, lebih aplikasi kepada kita di dalam HP kita, di tablet kita, di laptop kita, di mana kita berada, kita bisa lihat, kita bisa duduk, ya. Kita bisa baca tulisan orang lain, renung orang lain, kita bisa ambil intisarinya, kita bisa mengerti, saudara. Daud juga begitu di tengah sukaran. Dia tidak menggunakan emosinya untuk, ya, saya kan hebat, pernah kalahkan Goliat, enggak, saudara. Dia perhatikan firman, dan dia taat kepada firman tersebut yang dia perhatikan. Nah, ini kunci kemenangan, saudaraku. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima adalah belajar, saudara. Ya, di dalam ayat yang ke-35 berkata bahwa Tuhan mengajari aku melenturkan. Nah, ini. Jadi kadang-kadang kita kalah itu karena kita kurang mahir, kurang terampil, saudara. Nah, ini butuh kita belajar. Ya, kata kau seorang guru, kalau enggak mahir gunakan komputer, ya repot, saudara. Atau engkau seorang tukang kayu, enggak mahir pakai gergaji, ya enggak bisa. Mesti mahir, rapi. Nah, kita pun harus belajar. Amin. Itu poin yang kelima, saudara, ya. Ya, saudaraku, ya. Yang keenam, Daud menantikan kemurahan Tuhan, ya. Di dalam ayat yang ke-36 berkata, ya, kemurahan Tuhan membuat aku jadi besar. Ini, saudara, kemurahan Tuhan. Ya, artinya bahwa kenapa poin pertama mengasihi tadi dan poin ke-6 ini adalah kemurahan, saudara, karena dalam mengasihi maka muncul kemurahan, kebaikan. Kenapa kita butuh kemurahan Tuhan? Karena persiapan kita terbatas, saudara. Ya. Saya punya kunci hidup adalah umpama saya ingin menang atau sukses. Saya dulu ujian disertasi, saya hanya doa bagi Tuhan, persiapan saya hanya sejauh ini. Engkaulah sumber hikmat pengetahuan, karuniakan itu kepada saat aku ujian. Sehingga apa yang belum pernah mungkin aku pelajari atau sudah aku lupa, Engkaulah roh yang mengingatkan semuanya itu. Dan itu muncul, saudara. Hikmat itu muncul. Nah, itu yang kemurahan Tuhan. Begitupun kita seorang pengkhotbah. Kadang-kadang ya kita siapkan naskah khotbah itu kan cuma sistematika saja, tapi ada muncul rema baru, ada muncul hikmat, ada muncul eksegesi baru. Nah, gitu. Itu namanya kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan, saudaraku. Haleluya. Dan yang ketujuh terakhirlah bersyukur atas jawaban doa. Nah, ini. Bersyukur atas jawaban doa. Amin. Bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau baik sekali. Engkau sudah menjawab doa-doaku. Engkau sudah menolong aku. Makasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Amin. Nah, ini, saudaraku, ya. Apa jawaban Tuhan dalam Daud? Pertama, Tuhan mendengar doanya dan Tuhan memberi kemenangan. Yang kedua, Tuhan marah kepada musuh-musuhnya. Bayangkan, ya, Tuhan turun sampai marah sampai, ya, asap keluar dari hidungnya, sudah. Tuh marah sekali. Kenapa? Tuhan gak mau orang diurapi Tuhan dalam aniaya. Tuhan gak mau. Ini gambarannya kepada kita, saudaraku. Ya, Tuhan gak mau. Saudara pikir pendeta itu menangis atau bergumul, Tuhan gak marah? Oh, Tuhan marah sekali yang menganiaya, menyakiti, saudara. Karena Tuhan menjadikan kita biji mata Tuhan. Maka lagu pertama tadi, dijaga kuspi biji matanya. Itu lagu saya tulis beberapa waktu lalu. Ya, aku bersyukur sebab Tuhan baik. Dan yang ketiga, yang kedua adalah Tuhan menolong Raja Daud, sehingga Raja Daud hidup kemenangan. Kesimpulan kita hari ini, saudara kasih, ya, Tuhan mengizinkan semua masalah untuk melatih kita, untuk menguduskan kita, untuk mendewasakan, bahkan untuk memurnikan kita. Amin. Yang kedua, dalam pergumulan ingat baik-baik, tetap cinta Tuhan. Amin. Tetap cinta Tuhan, tetap andalkan Tuhan, saudara, ya. Tetap, saudaraku,
mengandalkan Tuhan, ya, tetap memuji Tuhan, periksa firman Tuhan, dan tetap belajar, ya, dan menerima anugerah Tuhan. Amin. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bersyukur dalam segala hal. Tuhan menolong kita di kesempatan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah ikut siaran langsung ini, diberkati dengan limpah. Karuniakan hikmat, kepandaian, kemudahan demi kemudahan, sehat walafiat, dan berikan juga kecukupan dalam makan minum, dan juga pelihara kami seperti Engkau memelihara Raja Daud, dan juga kami semua di hari ini. Doa kami agar hari ini sukses, hari ini penuh dengan berkah, penuh dengan mujizat, penuh damai, penuh kemenangan. Apapun yang kami lakukan, kerjakan di hari ini, Engkau membuat kami berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Jumpa lagi besok pagi 5:30 pagi. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Bye-bye. Sukses menyertai kita. Amin.